Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk anak-anak semua. Sebelum kita lakukan aktivitas kita, mari bersama-sama kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucapkan syukur kepadamu atas hari ini. Terima kasih karena kami boleh kembali melakukan aktivitas kami. Berkatilah anak-anak kami, khususnya anak-anak Santo Markus 1, supaya mereka dapat semangat belajar, dapat melakukan aktivitas dengan penuh kegembiraan. Tuhan, berikan kesehatan juga untuk kami semua, supaya kami terhindar dari virus yang membahayakan, dan kami dapat melanjutkan atau melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan, berkatilah kami selalu. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu akan membacakan renungan tentang hal berpuasa. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bacaan Injil hari ini menyampaikan tentang bagaimana seharusnya umat berpuasa. Yesus mengajarkan bahwa berpuasa itu bukan hanya sekedar mengikuti aturan atau hanya sebagai rutinitas belaka saja. Justru puasa yang dikehendaki oleh Yesus adalah puasa yang muncul dari kesadaran diri kita. Bukan berarti jadwal puasa itu tidak penting, dan bukan berarti aturan puasa itu tidak perlu. Jadwal dan aturan berpuasa tetap dibutuhkan dan itu penting. Nah, puasa juga bukan hanya sebatas pada menahan rasa lapar atau rasa haus. Tetapi di sini diminta puasa juga menahan untuk tidak terpancing emosi, amarah, lalu egois, ya, atau bahkan selalu menjelekkan orang, kekurangan orang, ya. Dan berpuasa kita dapat mengendalikan diri, terutama dalam mengendalikan rasa amarah kita dan egoisme kita. Saat ini kita berada dalam masa Prapaskah. Bacaan Injil hari ini mengajak anak-anak semua untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau anak-anak yang belum usia 18 tahun ya paling tidak kita melakukan pantang. Nah, hendaklah puasa kita muncul dari kesadaran diri seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Puasa kita yang kita jalani nampak dalam suatu pertobatan. Bertobat berarti kita berubah menuju ke arah yang lebih baik. Lalu apanya yang berubah? Kita diajak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, sikap, perilaku yang lama untuk diubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, dengan bertobat, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tentu kita bisa melakukan dengan lebih rajin berdoa, lebih rajin belajar, membantu sesama kita. Artinya kita meningkatkan rasa peduli kita terhadap orang lain, ya, dan tidak pilih-pilih orang, ya, semua sama. Yang kita bantu semuanya sama. Kemudian dengan ikut berpartisipasi juga dalam kegiatan APP atau aksi puasa pembangunan ini, kita juga dapat semakin mencintai
semakin terlibat dan juga semakin menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak dalam renungan ini meminta supaya kalian juga mampu melakukan hal yang sama. Artinya, kita lebih meningkatkan lagi nilai-nilai positifnya dalam diri kita. Artinya, dengan hal-hal yang buruk, ya, yang serasa kita ada kekurangan, artinya yang kita lakukan sebelum masa prapaskah itu selalu ada malas belajar, ya, malas berdoa. Nah, di masa prapaskah ini kita harus lebih rajin belajar dan berdoa. Tentu itu yang Tuhan kehendaki untuk kita. Kita lebih dekat dengan Tuhan dengan cara itu. Ya, juga membantu orang lain atau sesama, teman kalian yang membutuhkan. Nah, boleh dibantu. Walaupun tidak pernah bertemu, jaraknya jauh, tetap kita bisa berusaha untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Ya, semoga dengan renungan yang Ibu sampaikan tadi untuk kalian, ya, kita semua, kita bisa melaksanakan itu. Ya, tidak hanya mendengarkan, tetapi kita lakukan, ya, supaya apa yang ingin Tuhan kehendaki dari kita bisa melakukannya untuk menjadi lebih baik, dan tentu Tuhan akan senang melihat kita jika kita mau berubah. Terima kasih dan amin. Nah, ini bahan refleksi untuk anak-anak. Apakah kita, saya, aku berani untuk berpuasa atau berpantang selama prapaskah? Refleksi untuk anak-anak ya, yang suka bermain game, apalagi selama belajar, karena kesempatan memegang HP, bermain game seharian full, tidak memikirkan tugas sekolah. Tugas di nomor 3 kan, atau di nomor 4 kan. Yang nomor 1 adalah bermain game. Kurangi itu, ya, kurangi bermain gamenya. Kita lakukan yang lebih utama adalah belajar, ya, kemudian diiringi dengan doa. Refleksi yang kedua, apakah dengan berpuasa atau berpantang selama masa prapaskah ini ada suatu perubahan yang berarti dalam diri kita, di dalam diriku, dalam diri saya? Mari anak-anak kita renungkan bahan refleksi ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah keberanian kepada kami untuk berpuasa dan berpantang agar kami semakin dapat mendekatkan diri kepadamu dengan berani berubah ke arah yang lebih baik, dan kami semakin dapat memuliakan nama Tuhan, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari anak-anak kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa Bapa kami, kemudian dilanjutkan dengan salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bundaku yang baik hati, berkatilah kami dalam kegiatan kami hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dan Mars Santo Markus. Indonesia kebangsaan
Baik anak-anak, terima kasih. Selamat belajar untuk kalian semua. Semoga semua anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Amin.